Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Matius 24, ayat 9 hingga ayat 14. Matius 24 ayat 9 hingga ayat 14, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengerikan. Mungkin itulah kata pertama yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kenapa? Saat kita membaca, tentu muncul bayangan di pikiran kita bahwa pada suatu waktu, saya akan diserahkan untuk disiksa, dan dibunuh, dan dibenci oleh karena iman percaya saya kepada Yesus. Sungguh sangat berat dan luar biasa, penderitaan atau konsekuensi bagi pengikut Yesus. Jangankan untuk disiksa, ketika kaki, atau tangan, atau anggota tubuh yang lain terkena duri atau paku saja, kita sudah teriak kesakitan. Atau ketika kita terjatuh dari kendaraan, atau tergelincir yang membuat kaki kita keseleo, juga akan membuat kita kesakitan. Apalagi membayangkan untuk disiksa, atau bahkan sampai dibunuh, dan berakhir pada kematian. Itulah mungkin yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi inilah Bapak Ibu yang terkasih, yang diungkapkan oleh Yesus tentang gambaran dan tanda-tanda apa yang akan terjadi sebelum terjadinya akhir zaman. Lalu kapankah akhir zaman itu akan tiba? Tidak ada yang tahu. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri, hanya Allah Bapa saja yang tahu. Tetapi tanda-tanda untuk akhir zaman itu sudah dituliskan melalui firman Tuhan ini. Beberapa waktu lalu, mungkin kita sering melihat melalui berita di media televisi atau di media elektronik, bahwa ada orang-orang yang ingin memprediksi tentang akhir zaman. Tetapi semua itu tidak ada yang terbukti dan terjadi. Dan juga ada di antara kita yang mengatakan bahwa akhir zaman itu masih lama, mengingat sekarang sudah sampai pada tahun 2024. Sementara firman Tuhan yang dituliskan ini mungkin beberapa tahun, ratus atau ribuan tahun yang lalu, dan belum terjadi sampai saat ini. Atau mungkin Tuhan lupa dengan apa yang dikatakan olehnya. Janganlah ada pikiran seperti ini. Sebab tanda-tanda yang diungkapkan oleh Yesus dalam Matius 24 ini sedang terjadi pada saat ini, di mana kita bisa melihat ada orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias atau Yesus. Atau kita juga melihat bagaimana terjadinya perang di berbagai belahan dunia, bencana alam, kelaparan, dan lain sebagainya. Itu semua sedang terjadi. Itu artinya kita sedang berada dalam proses menuju akhir zaman. Tetapi sekali lagi, masalah waktu dan kapan terjadinya hal itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu,
Di tengah-tengah situasi itu kita harus siap. Siap untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Apakah itu direndahkan, mendapatkan ketidakadilan, dimusuhi oleh orang-orang sekitar, dan konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Seperti yang mungkin dihadapi oleh beberapa gereja, saudara-saudara kita, dalam proses pembangunan gereja, dipersulit dan lain sebagainya. Dan ada juga orang yang meninggalkan imannya supaya bisa naik jabatan atau promosi kerja, atau menjadi Yudas Iskariot masa kini yang mau menjual iman hanya demi uang. Mudah-mudahan hal-hal ini jauh dari kehidupan kita. Inilah tantangan kita. Inilah yang menjadi pergumulan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, di mana dalam proses menuju akhir zaman ini, iman kita akan senantiasa diuji dan akan diperhadapkan dengan berbagai situasi dan keadaan yang memurnikan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah ibadah minggu sekolah minggu, seorang guru sekolah minggu dalam khotbahnya bertanya, "Siapakah yang ingin menjadi pengikut Kristus?" Semua anak sekolah minggu mengangkat tangan dengan penuh antusias. Kemudian guru sekolah minggu bertanya kembali, "Kalau kita menjadi pengikut Yesus, kalau Yesus ke kanan, kita kemana?" "Kita ke kanan, Kak." "Kalau Yesus ke kiri, kita kemana?" "Kita ke kiri, Kak." "Kalau Yesus ke depan, kita ke depan." "Kalau Yesus ke belakang, kita ke belakang." Wah, luar biasa ya, respon guru sekolah minggu. Lalu guru sekolah minggu menanyakan hal yang terakhir. "Kalau Yesus disalibkan, bagaimana? Mau ikut tidak?" Dan anak-anak sekolah minggu diam dan berkata, "Kami tidak mau ikut, Kak. Takut, sakit, menderita, dan lain sebagainya." Inilah yang menjadi pergumulan kita. Inilah yang menjadi tantangan kita. Kita sangat mudah untuk mengatakan, "Saya mau mengikut engkau, kemanapun engkau pergi." Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi atau keadaan dalam proses akhir zaman ini, sering sekali iman kita menjadi luntur dan iman kita menjadi kalah dengan situasi itu. Digambarkan tadi bagaimana kasih itu menjadi dingin disebabkan oleh keadaan dan pergumulan-pergumulan yang mungkin kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai akhir hidupnya, dengan tetap memelihara iman dan percaya kepada Tuhan, dia akan selamat. Tentu inilah yang menjadi kekuatan dan dasar iman kita dan pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena memang selama kita hidup di dunia ini, harapan kita adalah kelak kita bersama-sama dengan Dia yang menciptakan dan menyelamatkan kita di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, karena akhir zaman atau dunia sifatnya pasti dan akan terjadi, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi, lalu apa yang kita kejar di dalam kehidupan ini? Ini adalah suatu peringatan kepada kita, bahwasannya apa yang kita dapatkan dan kita raih di dunia ini akan berlalu. Bukan ingin mengatakan bahwasannya pekerjaan dan lain sebagainya itu tidak penting. Itu penting karena kita masih ada di dunia ini. Tetapi jangan kita lupakan akan tugas tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah situasi yang baik dan tidak sekalipun, untuk senantiasa memberitakan bagaimana kasih Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita sehari-hari. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita pada hari Minggu ini, di mana hari Tuhan, akhir zaman itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, mari kita ubah kebiasaan yang tidak baik, pemikiran yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, ke arah yang lebih baik ke depannya. Mari kita bertobat dan menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebab di Wahyu 3 ayat 3 dikatakan, "Karena itu ingatlah,
bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita pada saat ini dalam ayat 4, untuk tetap waspada. Waspada untuk senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi hari yang ditentukan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu, kekuatan, kesehatan, dan bahkan nafas kehidupan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.